Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Yulia. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku sama suami dan anak aku mau jalan-jalan sore. Nah, karena jalan-jalan sorenya nggak terlalu jauh, ini tuh deket banget dari rumah ya. Jadi kita mau jalan-jalan ke Monumen Lubang Buaya. Nah, dan ini untuk jalanannya dari jalan raya ke dalam atau ke gerbang cukup jauh ya. Dan di sini juga banyak banget pepohonan kayak gini. Sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya. Kalian juga bisa like, komen, dan juga share ke sosial media yang kalian punya. Oke, dan ini aku masih di motor. Nah, kita langsung aja ke area parkirnya. Nah, buat teman-teman semua yang mau ke sini juga jangan khawatir karena area parkirnya cukup luas banget ya di sini. Nah, ini aku mau parkir motor dulu. Ini tuh untuk parkir motornya nih ada di sebelah kiri dan untuk mobil ada di sebelah kanan sini. Nah, di sini juga ada musolanya. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau misalkan main ke sini kemudian mau sholat. Jadi di sini juga udah ada musolanya ya. Nah, jadi di area parkir sini di pinggir-pinggirannya juga banyak banget yang jualan kayak gini. Jadi kalau misalkan teman-teman kesini nggak bawa bekal atau pengen jajan-jajan, di sini juga banyak ya jajanannya. Tuh mulai dari jajanan ringan sama jajanan berat kayak gitu juga ada. Nah, jadi sekarang aku mau ke empat tempat ini. Di sini ada sumur maut, terus serambi penyiksaan, dapur umum, sama pos komando. Yang mana semuanya itu kalau misalkan kita dengar ceritanya itu mistis-mistis semua ya teman-teman. Jangan lupa juga untuk menggunakan masker karena di sini juga masih banyak pengunjung. Ya walaupun nggak terlalu banyak sih karena ini juga udah sore kayak gitu. Nah, dan untuk tiket masuknya ini tuh cukup murah banget. Aku datang bertiga ini tuh bayarnya cuman 15.000. Dan untuk jam bukanya kalau misalkan lihat di jadwalnya ini tuh jam bukanya dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Nah, kebetulan aku kesini udah sore sekitar jam 4, tapi ini alhamdulillah masih buka ya. Nah, karena sekarang udah sore, di sini juga sepi banget, pengunjungnya cuman sedikit. Oke, kita jalan aja. Ini adalah museum pengkhianatan PKI, terus di dalamnya tuh ada kayak bekas baju yang dipakai terakhir para pahlawan revolusi. Tapi aku nggak masuk ke situ ya, karena ini juga udah sore banget, takutnya nggak keburu ke tempat yang mau kita tuju. Aku tuh penasaran banget sama sumur mautnya, terus sama patung-patung yang penyiksaan kayak gitu. Jadi aku nggak masuk dulu ke sini ya karena kebetulan ini juga udah sore banget, udah tutup, udah sepi juga. Jadi kita jalan aja ke sini karena mau langsung ke tujuan kita. Kita nggak mau ke tempat-tempat lain dulu. Pokoknya ke tempat yang kita penasaran aja kayak gitu. Nah, tapi di sini tuh emang auranya mistis banget ya. Nih kita masih mencari karena kita nggak tahu area-areanya sebelah mana. Jadi kita cuman baca aja. Nah, sekarang mau cari yang sumur maut. Katanya sih ke daerah sini. Tapi nggak tahu ya. Nah, sebelum masuk ke sumur maut, di sini juga ada tulisan bunyi dari Pancasila, yaitu sila ke-1 sampai sila ke-5 ya. Oke guys, jadi di sini aku mau melihat dulu serambi penyiksaan dan ini adalah bangunannya kayak gini. Nah, jadi dulu itu ada nama pasukan, namanya tuh pasukan Pasopati yang dipimpin oleh Letnan 1 Dul Arif. Mereka itu bergerak untuk menculik para jenderal yang dianggap sebagai lawan politiknya. Nah, dan ini tuh adalah gambaran patung-patung penyiksaan zaman dulu, zaman pada masa penjajahan PKI atau pada masa G30 SPKI. Nah, ini dia gambar patung
Jadi dulu itu mereka yang masih hidup dibawa ke rumah, kemudian disiksa, dianiaya kayak gitu, lalu dibunuh secara kejam oleh para pemuda rakyat atau gerwani. Terus ada juga organisasi lain yang merupakan organisasi satelit PKI kayak gitu ya teman-teman. Nah dan jujur pas pertama masuk ke sini aku tuh bener-bener merinding banget, auranya tuh bener-bener kerasa. Dan kebayang gak sih kalau misalkan kita hidup di zaman dulu itu bener-bener takut banget ya. Nih disiksa kayak gini sampai darahnya tuh berlumuran banget kayak gini, jujur aku merinding banget loh pas ngeliat ini. Dan ini patung-patungnya ini tuh kayak nyata, kayak asli banget, ini bener-bener kayak manusia ya. Udah masa PKI itu bener-bener kejam ya teman-teman. Jadi mereka itu setelah disiksa dengan secara kejam kayak gini lalu dibunuh, terus dimasukkan ke dalam sumur, dan dimasukkannya itu kepala duluan, setelah itu ditimbun dengan tanah dan sampah. Nah, dan ini adalah diorama yang menggambarkan penyiksaan para korban yang masih hidup. Nih, ini tuh bener-bener kayak manusia banget ya, patungnya tuh asli. Serem banget. Nih, dari ujung kaki sampai ke ujung kepala, ini tuh bener-bener ya kayak manusia aja gitu percis. Nah, tapi aku juga nggak bisa masuk ke dalam ya karena terbatas juga. Udah gitu pintunya juga tertutup. Jadi aku tuh cuman bisa lihat dari jendela aja, nggak bisa masuk ke dalam. Lagi pula kalau misalkan ke dalam aku kayaknya nggak berani deh kalau misalkan sendirian. Nah, lanjut aku mau ngelihat sumur mautnya. Jadi ini tuh adalah sumur dimana tempat yang dipakai untuk para jenazah yang dibunuh kemudian dimasukkan ke sumur maut ini. Nah, dan ini dia untuk sumurnya. Nih, ini lubangnya segede gini ya, teman-teman. Terus di dalamnya itu kayak kayak simbol darah aja gitu, merah kayak gitu. Pokoknya di dalamnya tuh darah-darah para pahlawan kita dulu lah. Jadi di dalam sumur ini ada 7 jenazah perwira yang disiksa secara kejam kemudian dimasukkan ke dalam sumur ini. Dan untuk sumurnya ini tuh berukuran sekitar 12 meter ya, berdiameter 75 cm. Dan ini adalah monumen Pancasilanya dengan ketujuh perwira yang telah dibunuh kemudian dimasukkan jenazahnya ke dalam sumur yang tadi ya teman-teman. Nah, dan ini tuh banyak banget ya kalau misalkan yang pengen foto di sini, tapi hari ini sih kayaknya sedikit ya. Karena ini emang udah sore banget. Tuh. Nah, lanjut di sini aku mau ke pos komando. Jadi ini tuh adalah salah satu rumah warga yang dulunya itu dipakai buat mempersiapkan atau merencanakan penculikan para perwira TNI Angkatan Darat. Nah, jadi pos komando ini dipakai buat tempat berkumpulnya para pasukan Pasopati. Nah, mereka itu di sini mendapatkan arahan atau rencana gitu ya untuk penculikan. Terus di rumah pos komando ini juga ada barang-barang peninggalannya dan ini tuh bener-bener asli. Nah, di sini tuh kayak ada lampu patromak, ada mesin jahit, ada lemari kaca juga. Nah, sebenarnya ini tuh bisa masuk ke dalam, tapi karena aku nggak berani, ini juga udah sore banget. Aku cuma lihat dari luar aja, dari jendela. Nah, dan itu yang di atas ada lampu patromaknya, ini tuh asli zaman dulu. Terus itu di dalam kamar juga ada lemari kacanya. Ini asli ya teman-teman, peninggalan asli zaman dulu nih. Ini untuk mesin jahitnya juga masih zaman dulu. Nah, terus itu juga ada meja sama kursi, mungkin itu buat makan. Ini aku cuma lihat di jendela ya. Nah, dan itu ada lemari kacanya. Tuh di dalam juga ada ruangan, ada kamar-kamar kayak gitu. Tuh yang sebelah sana itu pintunya kebuka, jadi kalau misalkan mau masuk juga ini sih nggak apa-apa. Nah, dan ini ada lampu patromaknya juga. Terus ini ada tempat tidurnya, dan untuk tempat tidurnya ini tuh kayak ranjang dari besi gitu ya, zaman dulu emang kayak gini. Ini aku juga inget kayak mama aku punya sih yang kayak gitu. Nah, dan ini untuk kursinya, ini yang di depan. Oke, nah sekarang lanjut ke dapur umumnya. Jadi dapur umum ini adalah dulunya tuh milik salah satu warga yang kemudian dipakai oleh PKI sebagai tempat penyediaan sarana konsumsi gerombolan G30 SPKI.
Nah jadi ini tuh terlihat dari luar dapur umumnya tuh kayak gini ya teman-teman. Aku juga ini nggak berani masuk, aku cuma lihat dari luar aja. Nah ini sampingnya. Di ruang ini juga ada kayak papan gitu, mungkin ini tempat tidurnya atau apa. Sisa genteng asli. Oh ini ada sisa gentengnya, ini asli zaman dulu, masih disimpan nih seperti ini. Nah, oke teman-teman, lanjut aja. Di sini juga ada mobilnya. Nah, ini tuh mobil yang dipakai buat menculik para jenderal-jenderal ya, yang nantinya akan disiksa dan dibunuh kayak gitu. Nah, dan ini dia mobil yang dipakainya. Ini masih tersimpan rapi kayak gini. Nah, jadi ini adalah kendaraan yang dipakai oleh sejumlah anggota PKI ya, teman-teman. Nah, aku juga sebenarnya nggak terlalu ini ya untuk sejarah. Nah, dan jujur ya di sini auranya tuh masih ada kayak mistisnya gitu. Aku aja masih kayak merinding-merinding gitu, apalagi yang tadi di sumur maut sama yang ada para tentara tadi itu. Nah, kalau ini tuh dapur umumnya ya, warga zaman dulu, zaman penjajahan. Nih di sini tuh bener-bener mencium bau aneh dan auranya tuh bener-bener mistis banget, mistis parah, dan aku aja sampai merinding lama banget nih nggak berhenti-berhenti pas lewat daerah sini nih teman-teman. Nih sumpah nih merinding banget. Kita mau pulang dulu. Kapan? Serem nggak? Pan? Serem? Merinding nggak? Tapi di sini sepi, pengunjungnya cuma sedikit karena ini juga udah sore. jam 5 kurang. Oke teman-teman, karena ini udah jam 5, hampir mau setengah 6, kita mau pulang dulu. Mungkin segitu aja video dari aku kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang udah selalu menonton. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan yang penasaran mau kesini, dicoba aja kesini. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.